واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولى الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولم يليك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مشيئة قنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di mana kita berkahwat kita dengan basmalah hamdalah dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW yang insyaallah aku yakin doa kita, mulai kita, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mohon sama Allah agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita jalankan yang kita lakukan dan juga kita ajarkan kepada lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pengajian Asal Ibadah karangan Syekh Nawawi bin Al-Bantani, yaitu halaman 77. Ya. 77 di sini baris yang 1 2 3 4 5 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alumi fil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis, yang kelima daripada 10 perkara yang memang Allah tulis ya dalam kitab Taurat ya. Jadi dalam kitab Taurat juga berisi sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Syekh Wahab Ibn Munabbih. Yang kelima yaitu mengatakan periasan yang saya katakan kemarin, mereka yang meninggalkan untuk cinta kepada yang namanya jabatan, riasan, masyul hasan, masyul perjalanan yang bagus, jabatan yang enak. Soalnya yang menjawab yang aziz dan adil itu jabbar. Ketika orang itu gak nafsu dengan masalah jabatan, ya, jabatan itu sesuatu yang sebetulnya menjadikan orang itu menjadi beban atas dirinya. Jangankan kita untuk menjadikan seorang pemimpin dalam suatu ruang lingkungan besar, lingkungan yang kecil saja kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua diri kita semua adalah seorang pemimpin dan kita akan diminta pertanyakan tentang kepemimpinan kita. Mereka para aulia, para orang saleh, mereka ingin tidak mengingat sebuah jabatan karena mereka takut
bahwa jabatan itu akan menjadi semacam satu hal yang memberatkan nanti ketika bertemu dengan mahkamahnya Allah. Sementara orang-orang sekarang ini mereka terus berlomba untuk mendapatkan sebuah jabatan. Sedang Bakar ketika dibaiat oleh kaum Muhajirin Ansar untuk menjadi seorang khalifah mengganti daripada baginda Rasul ketika baginda Rasul sudah waktunya meninggalkan dunia, akhirnya terjadilah kekosongan kepemimpinan fatrah. Akhirnya mereka berunding, bermusyawarah siapa sebagai pengganti khalifah untuk bisa terus mensyiarkan akan dakwah yang disampaikan yang disebarkan oleh baginda Rasul. Akhirnya terjadi kesepakatan antara kaum Ansar untuk memilih daripada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketika dijadikan seorang pemimpin, apa kata beliau? Sebetulnya merupakan sesuatu yang aku tidak senangi, karena aku takut ketika kepemimpinan aku ini berjalan dalam keadaan yang salah, sehingga pertanggungjawaban itu ada pada diri aku. Maka sedangkan wahai para teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, ketika dalam kepemimpinan aku nanti aku berbuat suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan sesuatu yang aku dapatkan daripada baginda Rasul, tolong ditegur. Ya. Itulah jiwa seorang pemimpin. Jiwa seorang pemimpin itu mereka siap untuk ditegur dalam sebuah kebaikan. Tapi pada saat itu salah satu sahabat mereka, salah satu di antara yang hadir, langsung dia membuka pedangnya dari sarung. Wahai Khalifah, Abu Bakar, aku tidak akan menegur kamu dengan lisan ketika kamu bersalah, ketika kamu salah daripada sesuatu yang kita dapatkan daripada baginda Rasul, tapi pedangku yang akan langsung berhadapan dengan lisan kamu. Lihat, ya, pedangnya langsung. Ya. Jadi aku akan benarkan kesalahan kamu dengan pedang yang ada di tanganku ini. Tapi Abu Bakar gak marah. Kalau kita kan sekarang bukan jangan boro-boro ya dengan pedang. Sesuatu yang sifatnya membuli dari mereka-mereka yang punya jabatan langsung itu diuber kita dan bahkan dipenjarakan. Kalau mereka pada saat itu tidak, sedangkan bilang alhamdulillah, aku bersyukur kepada kalian semua ketika aku salah masih ada yang mengkoreksi atas kesalahan aku. Bersyukur mereka karena kenapa? Manusia tidak lepas daripada sebuah kesalahan. Lihat. Pemimpin dulu mereka siap untuk yang namanya dikoreksi, mereka siap untuk yang namanya diperbaiki, dan mereka mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada bahasa wah kesalahanku di mana, dia ingin mencari kesalahan saya, tidak. Itulah mereka seorang pemimpin, jiwanya mereka jiwa lapang dada. Mereka menerima ketika mereka dalam keadaan salah, dan ucapan mereka tidak menghadir. Aku macam-macam saja, kamu mencari kesalahan enggak, maka kita ucapkan alhamdulillah. Berarti masih ada di antara kalian yang ingin mengkoreksi, yang ingin menggunakan ketika aku salah dalam kepemimpinanku nanti. Ya. Kata dalam sebuah keterangan di sini, man talaka hubariyasa, mereka yang meninggalkan cinta kepada sebuah jabatan, sama yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, azizan, Allah akan memberikan aziz, satu keagungan, Aidal Malikul Jabbar, di sisi Al-Malikul Jabbar, zat maha pencipta Al-Jabbar yang memaksa. Jabbar itu sesuatu yang memaksakan, ya. Jadi sesuatu yang memang istilahnya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan ketika mereka tidak, bahasanya mohon maaf, tidak terlalu marah tentang masalah kepemimpinan jabatan. Dunia Rasulullah SAW maafin rajulin, lihat hadisnya ada. Kenapa kita tidak boleh bernafsu dalam sebuah jabatan, apalagi jabatan itu akan menjuruskan kepada sesuatu yang akan mengantarkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadisnya, qala maafin rajulin, barang siapa seorang laki-laki yata'allahu fi nafsi, mereka ingin diagungkan, yata'allahu fi nafsi, mereka ingin diagungkan akan dirinya. Jadi mereka mencoba mencari semacam satu kelompok, ya kalau kata si tim ses, ayo coba kamu cari orang-orang yang bisa mendukung saya. Ya ta'allah. Ya ta'allah itu artinya sesuatu yang memang dilakukan. Lihat, ya ta'allah. Kalau yu'azim itu dimuliakan, berarti ada yang memuliakan. Kalau ta'allah meminta untuk dimuliakan. Hebatnya
menolong. Ta'awwama saling memberikan satu keuntungan. Maka sekarang kan seperti itu. Mereka yang maaf artinya dari beberapa kelompok membantu daripada kelompok lain. Ketika kelompok lain sudah berkembang, ayo mana jasanya? Kita namanya ta'awwam. Yang tolong itu mereka berlomba-lomba untuk mengagungkan akan dirinya. Jadi mereka saling bekerja sama untuk bisa mendapatkan sebuah keagungan. Artinya ada timbal balik. Maka rajul ta'awwam fi nafsi, tidak seseorang yang menginginkan ada suatu kebutuhan fi nafsi pada dirinya sendiri, wa yakhtalu, dan kesombongan fi masyiyati, dalam kehidupannya sombong. Lihat, yakhtalu itu sombongan, ya, fi masyiyati itu kehidupan. Illa Allah wa'adadban, nanti pada hari kiamat Allah akan benci sama orang tersebut. Jadi ketika kita diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, jangan ada cita-cita kita untuk ya ta'awwam fi nafsi. Jangan kita bercita-cita untuk membanggakan ini loh saya sebagai seorang pemimpin yang bisa mengangkat daripada harkat seorang angkat derajat martabat daripada seorang yang dipimpin. Jangan, semuanya kita semata-mata untuk mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mereka ketika berjuang membela kemerdekaan, ketika sudah ada proklamasi mereka nggak mau untuk masuk dalam kepemerintahan, dalam artinya mereka mendapatkan sebuah jabatan. Cukup Allah yang memberikan daripada nilai pahala. Berapa banyak ya mereka para pahlawan kita itu mereka para ulama, tapi tidak mau mereka ketika mereka masuk dalam ranah kepemimpinan. Tidak cukup aku kembali ke pesantren mengajarkan para santri untuk mengaji. Padahal yang menggerakkan daripada para pejuang itu adalah para ulama ketika mereka menggerakkan para santri untuk berjuang. Tapi ketika sudah merdeka, para ulama mundur. Enggak, saya nggak mau dihormati. Saya tidak mau mendapatkan sesuatu yang sifatnya hanya duniawi, sebatas dunia. Saya kembali untuk mengajarkan para santri. Ya. Jadi apabila seseorang menginginkan ada suatu jabatan, tujuannya dari yakhtalu fi masyiyati, suatu kesombongan, ini loh saya mampu untuk bisa memberikan kemakmuran, saya mampu bisa membawa kesejahteraan dalam lingkungan saya. Kalau itu yang dicita-citakannya, Allah yang menikah dengan Allah akan benci ketika nanti bertemu orang tersebut pada hari kiamat. Alhamdulillah, Allah kalau sudah benci, nggak ada harapan kita untuk mendapatkan yang namanya surga. Alhamdulillah, jangankan surga, bau surga mungkin nggak akan kita dapatkan. Ya, hati-hati. Allah Imam Ahmad dan Bukhari Hakim yang keenam asas mental al-fudul, orang yang suka meninggalkan fudul yang sifatnya sia-sia, terutama di bulan Rajab ini. Ya, jangan kita menyia-nyiakan waktu kepada sesuatu yang Allah muliakan kepada 4 bulan. Inna al-sya'adallahi ta'ala fi kitabillah khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan. Salah mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan yang Allah muliakan dalam 12 bulan kita ada 4. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 baina Jumadil Tsani wa Sya'ban. Yang satu itu terpisah, letaknya di antara Jumadil Tsani dan Sya'ban, namanya bulan Rajab. Jangan kita sampai pukul itu menyanyiakan daripada sesuatu yang memang didapatkan dalam kehidupan kita. Lihat hudul minal kalam, ya hudul minal kalam wal mal wal jah. Minal kalam kita nggak usah banyak celoteh, ya jangan banyak ngobrol yang nggak sifatnya tidak memberikan manfaat. Jadi orang yang banyak meninggalkan hudul, sesuatu yang sia-sia, di sini adalah salah naik fil athar. Orang itu masuk dalam kategori orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi tinggalkan deh, ya bukan kita tidak ingin berteman dengan mereka yang selalu banyak ngobrol, nongkrong gak karuan. Bukan kita tidak ingin berteman dengan mereka, tapi kita ingat diri kita, boleh kita berteman kepada siapapun juga, tapi batasi. Jangan sampai kita masuk dalam ranah yang hidup kita akhirnya sia-sia selama 24 jam. Waktu ini berputar, ya waktu ini berputar. Kita tidak merasakan nongkrong gue jam 12, tongkrong di jam 4. Padahal banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk zikrullah.
Tinggalkan futul. Futul itu sesuatu yang sia-sia. Minal kalam, dari ucapan kita. Minal mal, sesuatu yang kita miliki dari harta kita. Jangan kita ceroboh menggunakan harta yang ada sama diri kita. Boleh kita menggunakan hajat-hajat kebutuhan kita, jangan kita berkelebihan. Jangan ada sesuatu nonton, ya, nonton bioskop, terus nonton sesuatu yang sifatnya akan menghilangkan daripada nilai kebutuhan kita. Kalau kita punya rezeki, kita kumpulkan, insya Allah kita manfaatkan untuk hal seperti kebaikan. Kita bantu nanti pada Muharram daripada santunan yatim, kita bantu fuqara wal masakin. Karena Rasulullah katakan likul syai'in miftah. Segala sesuatu ada kuncinya. Rumah nggak bisa masuk kalau ada kuncinya. Bagaimana kita bisa membuka pintu kalau ada kuncinya? Kita dobrak, nggak mungkin. Ilmu ada kuncinya, belajar. Kata Rasulullah, al ilmu bita'alum. Kunci kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Ada miftahul jannah. Surga juga punya kunci. Kuncinya hubul fuqara wal masakin. Orang yang mendapatkan kunci surga, mereka yang cinta sama fuqara wal masakin. Rizki yang kita dapatkan jangan kita hambur-hamburkan. Boleh kita memberi sesuatu yang merupakan kebutuhan kita. Ya mungkin kita refreshing, kita jalan-jalan ya setiap bulan sekali. Kita ajak teman-teman kita ajak daripada saudara-saudara kita, keluarga kita untuk refreshing. Karena kenapa? Itu hal yang akan memberikan ilmu kita bertambah. Kita jangan terlalu stres. Setiap minggu kita jalan-jalan boleh. Tapi kalau misalnya pada setiap saat kita memberikan sesuatu di luar daripada kebutuhan kita, namanya futul. Kita hal sifatnya sia-sia. Lebih baik kita masukkan tabungan pada sudah waktunya kita memberikan tasarruf, kita memberikan daripada sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin wal yatama, dan juga mereka yang insyaallah dapat kita tolong dengan rezeki yang kita miliki. Jadi ketika seseorang menetapkan futul, seseorang meninggalkan daripada hal yang sia-sia, minal kalam dari ucapan, minal mal dari harta, wal jah kedudukan. Itu dilakukan kata dalam sebuah keterangan di sini katakan salam yaumul qiyamati salat na'iman fil adram. Nanti orang itu akan mutawassi'an fil at'imah. Orang itu akan mendapatkan keluasan dalam makanan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, artinya orang itu akan mendapatkan sesuatu rezeki di mana rezeki itu akan terus mengalir ketika berdagang dengan orang yang baik. Jadi dikatakan orang baik, ya, dikatakan orang saleh. Banyak sekali sesuatu yang sudah terjadi kita dapatkan. Saya pernah cerita Syekh Ali Abdullah Baras itu adalah mengabdikan khadim kepada Sahib Ratil Atas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bila ada seorang khadim, pelayan yang mengabdikan dirinya kepada Sahib Ratil Habib Umar Abdurrahman Al-Atas, mengabdikan dirinya. Ya, ketika gurunya ingin ngopi, ingin apa bahasa mengabdikan. Ya, tanpa mengenal sesuatu yang sifatnya bayaran, mengabdikan dirinya. Tapi subhanallah, ketika Habib Dahib Al-Atas akan meninggal, akan menempuh ajalnya, apa kata beliau? Seseorang yang ratil Fatihah kepada aku tapi tidak ratil Fatihah kepada Syekh Al-Abbas akan tertolak doanya. Dan bahkan putra-putrinya pun, wahai putra-putriku, Syekh Al-Abbas ini adalah orang yang akan memberikan kemanfaatan untuk kalian semua. Padahal seorang khadim mengabdikan sama Habib Umar Abdurrahman Al-Atas. Sampai begitu derajatnya diangkat oleh Syekh Abdurrahman Al-Atas, mereka yang baca ratil Fatihah kepada aku tapi lupa untuk membacakan ratil Fatihah kepada Syekh Al-Abbas akan tertolak sebuah harapan. Maka kalau kita ratil atas kan Subhanallah ila Syekh Putra Al-Abbas Habib Umar bin Al-Atas wa Syekh Ali Abdullah Baras, tersambung dua kata. Karena apa? Khidmahnya kepada seorang yang saleh. Di sini katakan dekati orang-orang yang abrar, dekati orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ketika kita dekat sama mereka, insya Allah sesuatu kemuliaan yang dimiliki oleh mereka akan ada cipratan kembali sama kita. Pernah ke luar Batam ya? Luar Batam oleh Habib siapa namanya?
Al-Idrus. Gerbatan Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus nama lengkapnya. Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Lihat sampingnya ada sebuah makam. Haji Abdul Karim. Ya, sebuah itu makamnya. Itu adalah orang yang berkhidmat kepada Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Qas Al-Maqbullah Syedul Walid. Ketika ke mana Batam itu tidak lepas ketika Habib Husain beliau ke samping kiri bacakan Salatul Fatihah kepada Haji Abdul Karim, karena beliau adalah berkhidmat kepada Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Begitu mulianya mereka yang dekat kepada orang-orang yang mulia. Ya. Dekati pada mereka semua. Jadi mereka yang meninggalkan hudul, tapi mereka lebih mendekatkan kepada orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbaikan. Nanti yaumul kiamat mutawassi'an bil at'imah. Allah akan meluaskan akan rezekinya dengan makanan-makanan tidak disangka di mendatangnya. Contoh yang lebih real adalah Siti Maryam, Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Beliau adalah putri daripada Sayyidina Imran, beliau Ali Al-Imran, surat Ali Al-Imran. Beliau adalah keturunan dari Imran. Jadi Siti Maryam sama Nabi Yahya itu sepupuan, ya, sepupuan karena Nabi Zakaria bersaudara dengan Sayyidina Imran, ya, Sayyidina Imran. Ketika lahir beliau sudah ditinggalkan oleh Sayyidina Imran. Ya, Sayyid Imran, surat Ali Imran kan ada ya, Sayyid Imran. Akhirnya Siti Maryam dimasukkan dalam sebuah tempat yang memang tidak sama sekali tersentuh atau berhadapan kepada masyarakat. Disendirikan Siti Maryam. Ketika membuka mihrab itu sudah ada rezeki yang Allah berikan sama Siti Maryam. Ketika ditanya, wahai Maryam, dari mana mendapatkan rezeki tersebut? Allah yang telah memberikan daripada makanan dari surga. Subhanallah, karena beliau bertempat diri kepada orang-orang yang saleh, bertempat tinggal di Nabi Zakaria. Itulah kehebatan bagi orang-orang yang selalu berdekatan sama ma'al abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiq antara khusumah, mereka yang menjadi daripada khusumah, perkelahian. Jadi jangan suka kita berkelahi. Karena apabila ada seseorang yang ngejek kita, sudah nggak usah kita ladeni, kita mendingan kita jalan saja. Karena kenapa? Api, kebetulan api dia akan membakar. Ketika api kita temukan dengan air, dia akan terjadi dengan sendirinya, dan bahkan dia tidak akan mencoba untuk mengapi kita lagi, menyakiti kita lagi. Jadi khusumah, antara khusumah mereka yang meninggalkan daripada sebuah pertengkaran. Karena pertengkaran tidak ada untung. Ketika mereka bertengkar, apalagi naudzubillah sampai adu fisik, yang menang pun tidak mendapatkan penghormatan, yang kalah pun dia akan habis dengan tubuhnya sendiri. Itulah sebuah pertengkaran. Jadi mereka khusumah, mereka yang meninggalkan sebuah pertengkaran. Jangan memicu sesuatu yang nanti merupakan sebuah pertengkaran. Api kecil bermanfaat. Ketika api sudah besar, dia akan membakar. Ya, ingat ya, api kecil itu bermanfaat, bisa untuk digunakan nyalain kompor, nyalain rokok, betul ya, bisa kan? Bisa, manfaat. Tapi kalau api sudah besar, dia akan membakar. Justru itu apabila kita ada sesuatu yang memang teman-teman kita mereka nanti mencaci, membuli, yang nantinya kita tidak terima, terus kalau misalnya kita ladeni akan bertimbul khusumah, terjadi pertengkaran. Mungkin pertama pertengkaran secara lisan, tapi lama-lama akan terjadi adalah pertengkaran fisik. Tarkal khusumah, tinggalkan pertengkaran, nggak usah kita ladenin. Karena saya katakan selagi api kecil dia akan menjadi besar. Kalau sudah besar, nanti kalau menghabiskan sesuatu yang kita miliki, badan kita rusak. Mungkin kalau badan kita doang, kalau mata kita, kalau hidung kita, kuping kita, alhamdulillah, semua panca indera kita butuhkan sebagai alat komunikasi. Kita belajar, mata kita nggak terlihat sulit. Kita punya hidung, kalau misalnya kita rusak, akhirnya pernapasan kita, alhamdulillah. Tinggalkan. Maka kalau khusumah di dunia,
mereka meninggalkan satu perkelahian atau pertengkaran di dunia, salat yaumul qiyamati minal faizin. Orang yang kalau seperti itu bukan kita karena kita kalah, bukan karena kita tidak menginginkan ada sebuah pertengkaran. Kalau kita melakukan terserah dia malah takut loh, cemen gitu aja gak berani, gak usah diladenin ya. Insya Allah kita kata Rasulullah dalam sebuah keterangan di sini, salat yaumul qiyamati faizin, nanti hari kiamat kita yakin dengan harinya hari kiamat. Yang kita bilang siapa yang takut, kalau doang yang berani nggak usah mencari sebuah keributan, kita menghindar. Ketika kita bisa melakukan hal seperti itu, insya Allah yaumul qiyamati minal faizin, kita akan menjadi orang yang sukses, kita akan menjadi orang beruntung nanti pada hari kiamat. Diterangkan oleh syadid bisra'ah, walakin syadid alladhi yaghdabu binafsi, alladhi yamsiku binafsi. Keterangan kemarin dia alladhi yamliku nafsahu fil ghadab, indal ghadab. Kekuatan itu bukan kita bisa otot ya. Laisa syadid bisra'ah. Kekuatan itu bukan kita melampaukan otot kita ini seorang kuat, bukan. Walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi kekuatan itu orang katakan kuat apabila dia bisa menahan daripada amarahnya. Itulah katakan orang yang kuat. Jadi jangan dibilang cemen lu gede doang badannya begitu ya, gak berani, gak usah masalah ini. Itulah orang yang sebetulnya orang yang kuat itu, orang yang dikul nafsahu indal ghadab, orang yang dapat menahan hawa nafsu pada dirinya. Dia bukan karena sora'ah, bukan otot yang berbiar, itu bukan orang yang kuat, bukan. Jadi lebih syadid bisa. Jadi kekuatan bukan ada sama otot kita, tapi kekuatan ketika kita mampu menahan hawa nafsu. Dan itulah akan menjadi keberuntungan bagi kita hari kiamat, minal faizin. Jadi orang-orang yang bisa menahan daripada emosinya untuk menimbulkan sebuah pertengkaran, nanti hari kiamat Allah jadikan orang itu orang yang beruntung. Ya. Diterangkan mengatakan bahwa muktilun bunyalahu baitun fi rahmatul jannah. Mereka akan meninggalkan milah itu sebuah cacian ya, sebuah cacian. Wahwa muktilun, walaupun dia salah, muktilun, dia salah, tapi dia mencoba, namanya dia baru salah, terus diladeni sama orang tersebut, lalu bilang, saya minta maaf ya, saya salah. Terus dia bilang, ngomong doang, tadi lu mau cekong, ya sekarang nggak berani. Dia salah, tapi dia menghindar. Lihat, dia salah, tapi dia minta maaf, cuma gak diterima sama temannya. Kata temannya, jangan macam-macam, tadi lu ngadekin gue, jangan ngadekin gue. Saya minta maaf kalau saya salah. Mundur dia, mau belakangi. Itu dilakukan. Nanti bunya yaumul qiyamah, bunya baitun fi rahmatil jannah. Orang yang berbuat salah tapi minta maaf, tapi dia tidak meladeni sebuah pertengkaran, Allah masih memberikan satu bangunan rumah, tapi fi rahmatil jannah, di pojoknya surga. Dia salah tapi tidak meladeni akan sebuah pertengkaran, masih mendapatkan harapan sebuah rumah walaupun letaknya di pojokan surga atau teras surga. Terus ketika dia tidak berbuat salah karena tadi cacian, dia tidak meladeni daripada yang namanya sebuah bulian dan nanti menimbulkan sebuah pertengkaran, dia meninggalkan ya, walaupun dia cimaki cemen yang saya katakan tadi bla, dia meninggalkan sesuatu yang memang akan terjadi pertengkaran. Ketika dia meninggalkan pada saat itu, nanti Allah akan memberikan satu bangunan fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga. Subhanallah. Ya. Kelihatannya remeh, tapi mengandung sebuah kebaikan yang mana tanpa disadari. Ketika kita yakin hari kiamat itu akan terjadi, kita termasuk orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan yang lebih bagus lagi, waman hasun khalqo, orang yang gak suka mencari perkara yang nanti menimbulkan sebuah pertengkaran. Gak usah jadi perkara. Kalau kita melakukan seperti itu, akal kita bagus, tutur kita bagus, dan juga kita berteman kepada teman-teman insyaallah secara bagus, secara baik. Banyak orang yang menyerang kita. Apabila akhlaknya dilakukan seperti itu, nanti hari kiamat Allah akan membuat semacam bangunan a'lahu, setinggi-tinggi derajat yang ada di surga, namanya surga Firdaus.
Ya, surga ada berapa tingkatan? Surga pertiga adalah surga Firdaus. Yang berikutnya terakhir, watamin mantar al-bukhla fi dunya sana madhuran 'inda wadarus ila khala'iq. Ketika orang itu meninggal sifat bakhil, ya saya katakan kemarin, sifat kebakhilan al-bukhlu 'ala Pembahasan itu musuhnya Allah. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah. Alhamdulillah, kita jadi musuh Allah. Alhamdulillah. Mantar al-bukhla, pada siapa meninggalkan kebakhilan di dunia, kita nggak bakhil, kita dermakan harta kita jalan Allah, kita bantu dari orang yang membutuhkan tenaga tersebut. Sama hari kiamat nanti madhuran 'inda rusul khala'iq. Dia akan menjadi seorang pemimpin dalam makhluk-makhluk yang lainnya. Akan menjadi seorang pemimpin rusul khala'iq. Rasulullah SAW la yajma'i iman wal bukhlu. Nggak akan ketemu orang beriman itu bakhil. Jadi ketika orang bakhil itu kategorinya kata Rasulullah dalam hadisnya itu tidak termasuk orang yang sempurna keimanannya. Dan bahkan ada sebuah keterangan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak akan sempurna keimanan seseorang di antara kalian apabila tidak memperhatikan, tidak cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi keimanannya diragukan apabila seorang yang bakhil. La yajma'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulil mu'min abadan. Jadi gak akan bisa ketemu orang iman bakhil. Orang bakhil pasti tidak beriman. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi keimanan seseorang diukur daripada bagaimana dia bisa membantu daripada orang sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga daripada emosi. Kita insya Allah terhindar daripada sifat kebakhilan. Dan insya Allah pada bulan Rajab ini kita diberikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah dalam sebuah kebaikan. Sehingga doa kita Allah membarik dalam Rajab wa Sya'ban itu Allah mengabulkannya. Ya Allah, bilang keberkahan dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai ke bulan Ramadan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.